Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang unsur-unsur golongan transisi 4. 1. Kelimpahan unsur-unsur transisi periode 4. Unsur-unsur transisi periode 4 di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa oksida dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur periode 4 sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Kelimpahan skandium Sc di kulit bumi sekitar 0,0025%. Jumlah skandium di alam sangat terbatas. Di dalam skandium terdapat hanya sedikit bersama dengan unsur-unsur lantanida. Kandungan unsur ini dalam mineral hanya berkisar 5-30 ppm dan sangat sulit dipisahkan dari mineralnya. Akibatnya, produksi skandium hanya dalam satuan gram atau kilogram, tidak sampai ton. Oleh karena itu, harganya sangat mahal sehingga sangat jarang ditemukan dimanfaatkan. Kelimpahan titanium di kulit bumi cukup banyak, sekitar 0,6%. Selain rutil dan ilmenite, mineral yang mengandung titanium yaitu perovskite, sasitio, dan titanium caesiosio 4, vanidium V di kulit bumi terdapat sekitar 0,2%. Meskipun sedikit, vanadium tersebar luas di alam. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Meskipun demikian, krom banyak digunakan dalam industri logam karena menjadi komponen paling penting. Mangan terdapat di alam dalam jumlah melimpah. Selain dalam bentuk mineral pirolusite, mangan dapat dijumpai dalam bentuk spat mangan MnO03 dan manganit Mn203.H2O. Kelimpahan besi dalam menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Fe merupakan logam yang kedua melimpah di alam setelah aluminium. Di alam besi tidak didapatkan dalam keadaan bebas. Kobalt murni tidak ditemukan di alam. Kobalt ditemukan dalam persenyawaannya dengan nikel. Kobalt juga ditemukan dalam meteorit. Nikel menduduki urutan ke-24 dalam jumlah kandungannya di kerak bumi. Unsur tembaga Cu selain sebagai senyawa juga terdapat dalam bentuk bebas. Hal ini karena tembaga relatif lebih suka mengalami oksidasi. Di alam tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga sekitar 80%. Tembaga diperoleh sebagai sulfida. Seng di alam diperoleh dalam bentuk penyawaan. Sifat-sifat unsur golongan transisi periode 4. Unsur-unsur transisi di dalam sistem periode unsur dinyatakan sebagai unsur golongan B. Golongan ini dimulai dari 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7 dan 8B. Transisi dalam sistem periodik unsur terletak pada blok D. Keberadaan unsur-unsur transisi dalam sistem periodik unsur dimulai pada periode 4, sehingga unsur transisi terdapat pada periode 4, periode 5, periode 6, dan periode 7. Pada bab ini hanya akan diuraikan unsur-unsur transisi 4 saja, yaitu skandium atau Sc, titanium Ti, vanadium V, krom Cl, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Fi, tembaga Cu, dan seng Zn. Secara terinci, sifat-sifat unsur transisi periode 4 dijelaskan sebagai berikut. A. Sifat logam. Semua unsur transisi mempunyai sifat logam. Adanya ikatan logam ini mengakibatkan titik leleh, titik didih, dan densitas unsur transisi cukup besar sehingga bersifat keras dan kuat. Karakteristik nomor atom: skandium 21, titanium 22, vanadium 23, krom 24, mangan 26, besi 26, kobalt 27, nikel 28, tembaga 29, dan seng 30. B. Bilangan oksidasi. Unsur transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Unsur transisi periode 4 bersifat elektropositif atau mudah melepas elektron, sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif
Bilangan oksidasi maksimum yang dicapai suatu unsur transisi menyatakan jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4S. Bilangan oksidasi scandium plus 3, titanium plus 2 plus 3 plus 4, vanadium plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan plus 5, krom plus 2 plus 3 dan plus 4, Mn plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7, Fe plus 2 plus 3 plus 6 plus 6, Co plus 2 plus 3, nikel plus 2 plus 3, Cu plus 1 plus 2, Seng plus 2. Konfigurasi elektron valensi scandium Fs2 3d1. C. Senyawa berwarna. Senyawa yang dibentuk dari ion-ion logam transis sebagian besar berwarna. Warna ini disebabkan oleh tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi hampir sama. Oleh karena itu, elektron-elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dalam mengabsorpsi sinar tampak. Unsur Sc, ion Sc3+, konfigurasi elektron Fs3d, warna tidak berwarna. Titanium 2+, titanium 3+, titanium plus 4, FSO3DO, warna ungu hijau, tidak berwarna. Vanadium V2+, P3+, PO2+, PO3 plus 4, ungu, hijau, biru, merah. Krom 2+, krom 3+, krom. Saya akan menjelaskan tentang ion kompleks. Apa itu ion kompleks? Ion kompleks adalah sebuah ion yang terbentuk dari suatu karbon tunggal. Ion kompleks terdiri dari ion atau atom pusat yang disebut dengan ligen. Apa yang dimaksud dengan ligen? Ligen adalah molekul sederhana yang di dalam senyawa kompleks seperti pasangan elektron. Selain sifat-sifat fisik, unsur-unsur transisi juga memiliki sifat kimia, yaitu kereaktifan ataupun kelarutan. Unsur kereaktifan melambat di air oksigen ataupun halogen. Kereaktifan yang lemah mengakibatkan unsur transisi tahan terhadap korosi. Korosi terjadi apabila unsur bereaksi cepat dengan oksigen ataupun air. Yang kedua yaitu tata nama senyawa kompleks. Senyawa kompleks yaitu senyawa yang mengandung ion kompleks. Ion tersebut dapat bertindak sebagai kation maupun anion. Tata nama senyawa kompleks menurut IUPAC yaitu 1. Nama kationnya disebutkan terlebih dahulu lalu diikuti dengan nama anion. Yang kedua, jumlah ligan yang sama diberi dengan awalan. Yang ketiga, apabila dalam ion kompleks terdapat lebih dari satu logan, maka penamaan ligan diurutkan abjad. Yang keempat, nama ligan anion diakhiri dengan huruf O. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur golongan transis periode 4. A. Scandium Sc. Logam scandium dibuat dengan elektrosis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur golongan transis periode 4. A. Scandium Sc. Logam scandium dibuat dengan elektrosis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Scandium yang digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi. Selain itu, scandium dapat dihasilkan dengan larutan asam pada proses hidrolisis ScH2O6 3+ dan membentuk senyawa Na3ScF6 yang mirip klorid Na3AlF6.
Skandium juga dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk gelatin hidroksida SCOH3 yang bersifat amfoter. Uap skandium yang dihirup dalam jangka panjang dapat mengakibatkan emboli paru-paru. Skandium juga dapat memicu penyakit organ hati. Pada hewan air, skandium mengakibatkan kerusakan membran sel serta memiliki pengaruh negatif pada sistem reproduksi dan sistem saraf. B. Titanium Ti. Titanium banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Logam titanium Ti diperoleh dengan jalan mengalir gas klorida pada TiO2 sehingga terbentuk TiCl4. Reaksinya, paparan titanium berlebihan pada tubuh manusia dapat mengakibatkan perubahan di paru-paru sehingga memicu keluhan seperti sesak napas, nyeri dada, dan batuk. C. Vanadium V. Vanadium dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Reaksinya, vanadium banyak digunakan dalam pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran, misalnya pegas, permobil, pesawat terbang, dan kereta api. D. Krom atau Cr. Kromit direduksi oleh karbon menghasilkan ferokrom. Reaksinya, FeCr2O4 ditambah 4C menghasilkan Fe ditambah 2Cr ditambah 4CO. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya, Cr2O3 ditambah 2A1 menghasilkan A12O3 ditambah 2Cr. Logam krom reaktif terhadap oksigen dan membentuk oksida yang berupa lapisan tipis di permukaan logam. Lapisan tersebut melindungi logam dari oksidasi lebih lanjut. Oleh karena itu, logam krom banyak digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara elektroplating. Misal nikrom pada alat pemanas atau stainless steel mengandung 18% krom. Selain itu, krom digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja sehingga dihasilkan baja yang lebih kuat dan mengilat. Kromium mengakibatkan efek kesehatan seperti alergi, iritasi hidung, mimisan, ruam kulit, serta gangguan paru-paru dan perut. Bahkan, kromium dapat bersifat racun bagi organisme dan mengubah materi genetik yang memicu kanker. Konsentrasi tinggi kromium dalam pembuangan limbah dapat merusak insang ikan. E. Mangan atau Mn. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya, MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah 5C menghasilkan 2Fe ditambah Mn tambah 5CO. Logam mangan murni dibuat dengan proses aluminotermi seperti pembuatan logam krom. Reaksinya, tahap 1, 3MnO2 menghasilkan Mn3O4 ditambah O2. Tahap 2, 3Mn3O4 ditambah 8A1 menghasilkan 9Mn ditambah 4A12O3. Mangan banyak digunakan pada industri baja sebagai campuran mangan dengan besi yang disebut feromangan. Feromangan digunakan sebagai bahan pembuat mesin dan alat berat karena sifatnya sangat keras, kuat, dan tahan gesekan. Selain itu, mangan dalam bentuk senyawa MnO2 digunakan pada baterai kering. Dampak negatif kelebihan mangan terjadi terutama di saluran pernapasan dan otak. Mangan juga mengakibatkan Parkinson, emboli paru, dan bronkitis. Pria yang terpapar mangan dalam jangka waktu lama berpotensi mengalami impoten. F. Besi atau Fe. Proses pengolahan biji besi menjadi logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi menggunakan gas karbon monoksida. Seperti gambar berikut.
Adapun langkah-langkah proses pengolahan besi dari bijinya sebagai berikut. 1. Bahan-bahan dimasukkan ke dalam tanur melalui puncak tanur. Bahan-bahan tersebut sebagai berikut. A. Bahan utama yaitu biji besi hematit atau Fe2O3 dicampur dengan pasir, SiO2, dan oksida-oksida asam lain. Bahan ini akan direduksi. B. Bahan pereduksi yaitu kokas atau karbon. C. Bahan tambahan yaitu batu kapur atau CaCO3 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat pengotor. Nomor 2. Udara panas dimasukkan dari bagian bawah tanur sehingga suhu tanur makin ke atas makin rendah. Hal ini mengakibatkan kokas terbakar menghasilkan gas CO2. 3. Gas CO2 yang terbentuk direduksi oleh kokas yang panas menjadi gas CO. 4. Gas CO yang terbentuk dan kokas akan mereduksi biji besi atau Fe2O3. 5. Besi cair yang terbentuk mengalir ke bawah dan berkumpul di dasar tanur. 6. Pada bagian tengah tanur, batu kapur terurai. 7. Selanjutnya, CaO yang terbentuk akan mengikat zat pengotor dan membentuk terang pada dasar tanur. Besi bersifat feromagnetik. Oleh karena itu, banyak oksida besi digunakan sebagai bahan pembuatan perangkat elektronik, memori komputer, dan pita rekaman. Kompleks besi juga berperan penting dalam proses biologis, di antaranya untuk membentuk hemoglobin dalam darah dan klorofil pada tanaman. Besi murni bersifat lunak, liat, dan cukup reaktif. Oleh karena itu, besi selalu dipadukan dengan logam lain membentuk alloy, misal baja atau stainless steel agar lebih keras. Asap atau debu oksida besi yang terhirup dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan timbulnya pneumoconiasis jinak atau siderosis. Jika konsentrasi oksida besi yang terhirup berlebihan, risiko timbulnya kanker paru-paru akan meningkat. Akan menjelaskan tentang usul transisi periode keempat. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, yang pertama nikel atau Ni. Nikel bisa ditemui sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, dan sulfikat. Nikel sering ditemukan pada komponen pemanas listrik sebagai logam pencampuran. Nikel juga seperti baja, stainless, monel, dan nikrom. Yang selanjutnya yang kedua yaitu tembaga. Tembaga atau Cu. Unsur ini dapat ditemukan pada prin tembaga, brownies, kuprit, malakonit, dan malasit. Tembaga juga diperoleh pada biji karbonat CuFeS2 melalui tahapan pengukuran. Yang selanjutnya yaitu seng atau Zn. Unsur tersebut ini ditemukan di alam sebagai senyawa karbonat kelamin. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZnS. Yang selanjutnya yaitu kobalt atau Co. Kobalt di alam ditemukan sebagai arsenda dari Fe, Co, dan Ni yang dikenal sebagai spanslite, kobaltit, dan eritit. Unsur kobalt ketika hujan, dioksida hujan akan timbul NaOCl. Kobalt juga bisa digunakan dalam pembuatan alniko. Nah, pada unsur periode keempat ini terdapat sifat-sifatnya. Yang pertama mempunyai sifat logam, yang kedua memiliki titik didih dan titik leleh, kemudian memiliki sifat magnetik, dan memiliki jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dan kiri dan kanan, dan mempunyai ion yang berwarna. Sementara jika dilihat dari sisi kimia, sifat periode keempat ini, yang pertama, memiliki harga potensial di elektrida negatif kecuali pada Cu. Yang kedua, semua unsur transisi bida membentuk ion kompleks. Ion kompleks
adalah struktur yang menunjukkan kation logam dikelilingi dua atom atau anion untuk membentuk molekul netral yang dinamakan ligan. Misalkan pada unsur periode keempat ini ada ion-ion yang tidak berwarna. Itu dikarenakan warna ini disebabkan pada tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama. Pada senyawa-senyawa yang berwarna pada ion periode keempat ini, yang pertama yaitu COSO4, yang kedua TiCl2, yang ketiga FOSO4, yang keempat KMNO4. Nah, unsur transisi periode keempat ini merupakan unsur yang terletak pada golongan B. Dalam tabel sistem periodik unsur, unsur-unsur tersebut adalah Sc, Ti, F, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Zn. Dengan adanya orbit pada subkulit D yang belum terisi penuh elektron menyebabkan senyawa yang mengandung logam transisi sebagai besar, yaitu senyawa berwarna. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.